Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran Bahasa Indonesia bersama saya, Ibu Purwatiani Saputri. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai teks pidato persuasif. Kalian pasti pernah kan melihat orang berpidato? Contohnya seperti kepala sekolah berpidato pada saat upacara bendera, atau Bapak Jokowi, Presiden Indonesia, yang menyampaikan pidato-pidatonya pada acara-acara penting. Secara pengertian, pidato adalah sebuah kegiatan berbicara di depan umum untuk menyatakan pendapat atau memberi gambaran terhadap sesuatu. Nah, sebelum melakukan kegiatan berpidato, biasanya membuat teks pidato terlebih dahulu. Lalu, apa itu teks pidato? Teks pidato merupakan sebuah teks yang berisi gagasan, pendapat, dan pengetahuan terhadap suatu hal yang nantinya disampaikan di depan umum. Persuasif, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah memiliki pengertian membujuk secara halus supaya menjadi yakin. Hal ini dilakukan orator agar mampu meyakinkan dan memengaruhi pendengar bahwa apa yang disampaikan itu benar adanya. Pada bagian akhir biasanya ditandai dengan kata-kata ajakan. Contohnya seperti ini. Di sini ada kata mari yang artinya mengajak pembaca untuk mengikuti apa yang ada di teks pidato persuasif. Dalam pidato, pembicara menyampaikan fakta dan pendapat. Nah, simak baik-baik video ini ya, karena setelah kalian melihat video ini, kalian akan mempelajari pengertian teks pidato persuasif, menyimpulkan gagasan dan pesan dalam teks pidato persuasif, dan struktur kaidah kebahasaan teks pidato persuasif. Oke, yuk kita pelajari bersama mengenai teks pidato persuasif. Sebelumnya, kita mengingat terlebih dahulu ciri-ciri teks pidato persuasif. Apa sih ciri-cirinya? Yang pertama adalah memiliki tujuan yang jelas. Yang kedua, isi materi harus jelas dan mudah dimengerti. Yang ketiga, materi harus objektif atau apa adanya. 4. Berisi wawasan baru yang menarik perhatian. Dan yang kelima, terdapat simpulan di akhir pidato. Selanjutnya, apa sih tujuan pidato persuasif? Yuk, kita pelajari. Tujuannya yang pertama adalah memengaruhi orang lain agar mau mengikuti kemauan kita dengan sukarela. Yang kedua, memberi suatu pemahaman informasi pada orang lain. Yang ketiga, memberikan kesan kepada orang lain. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai menyimpulkan gagasan dan pesan dalam teks pidato persuasif. Langkah-langkah dalam menyimpulkan isi pidato. Yang pertama, langkah-langkahnya adalah mendengarkan atau menyimak isi pidato. Yang kedua, menentukan topik pidato persuasif.
Yang ketiga, mencatat butir-butir yang penting dalam pidato persuasif. Dan yang keempat, menyimpulkan gagasan, pandangan, atau pesan dalam pidato persuasif. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah topiknya dan contoh butir-butir pokok pidato persuasif. Selanjutnya adalah menelaah struktur dan ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Struktur teks pidato persuasif yaitu pembukaan atau pendahuluan yang berisi salam pembuka, ucapan, sapaan, dan ucapan rasa syukur. Yang kedua adalah isi pidato. Isi merupakan bagian inti pidato, pendapat, gagasan, alasan, berbagai data pendukung dan pesan berupa himbauan atau ajakan disampaikan orator pada bagian ini. Nah, yang ketiga adalah penutup. Isinya harapan agar gagasan dan pesan disampaikan bermanfaat. Yang kedua, permohonan maaf jika ada kesalahan dan kekhilafan. Yang ketiga adalah ucapan terima kasih kepada pendengar. Dan yang keempat adalah penutup. Setelah mengetahui struktur teks pidato persuasif, kita berlanjut ke struktur isi teks pidato persuasif. Apa saja ya? Yang pertama adalah pernyataan posisi, yaitu berupa pendapat atau sudut pandang penulis. Yang kedua adalah rangkaian argumen, berupa argumen atau penjelasan pendapat disertai dengan alasan logis untuk meyakinkan pendengar. Dan yang ketiga adalah penguatan pernyataan posisi, berupa simpulan berdasarkan argumen yang telah disajikan untuk memperkuat pandangan pembicara. Setelah kalian memahami struktur teks pidato persuasif, kita berlanjut ke kaidah kebahasaan teks pidato persuasif. Yang pertama adalah penggunaan kata depan. Kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contoh, barang-barang itu didatangkan dari luar negeri. Yang kedua adalah penggunaan kata emotif. Penggunaan kata emotif ini bertujuan untuk melibatkan perasaan pendengar atau audien. Contohnya, penggunaan sumber daya alam yang berlebihan akan menghancurkan tanah. Kata emotif di sini adalah menghancurkan. Yang ketiga adalah penggunaan sinonim dan antonim. Sinonim adalah persamaan makna kata. Contoh, tanah, lahan, area. Antonim adalah lawan makna kata. Contohnya, tinggi, rendah, cepat, lambat. Dan yang keempat adalah penggunaan kata benda abstrak. Kata benda ini merupakan kata yang menjelaskan benda yang abstrak atau tidak bisa dilihat dengan indera penglihatan. Fungsinya untuk menghubungkan makna antar kalimat. Coba perhatikan contoh teks pidato persuasif berikut ini. Mari kita telaah bersama-sama. Untuk kata depan, contohnya adalah di pagi hari. Untuk kata emotif, di situ sudah terlihat. Oleh karena itu, biasakan bersikap disiplin, karena kedisiplinan dapat membuat kita menjadi pribadi yang kokoh dan taat pada aturan atau norma yang berlaku. Nah, selanjutnya kata bersinonim. Dari teks tersebut sudah terlihat kata tertib dan teratur merupakan makna yang sama.
Selanjutnya adalah kata berantonim atau makna lawan kata. Di situ terlihat sebelum dan sesudah. Nah, yang terakhir adalah kata benda abstrak, yaitu kedisiplinan. Baiklah anak-anak, materi mengenai teks pidato persuasif sudah Ibu sampaikan. Semoga kalian bisa mengerti dan memahaminya. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa bahagia. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm the first to say that I'm not perfect, and you're the first to say you want the best thing. But now I know a perfect way to let you go. Give my last hello, hope it's worth it. I'm the first to say that I'm not perfect, and you're the first to say you want the best thing. But now I know a perfect way to let you go. Give my last hello, hope it's worth it. Say yeah, yeah. Hope it's worth it. Here's your perfect, yeah. I'm the first to say that I'm not perfect, and you're the first to say you want the best thing. But now I know a perfect way to let you go. Give my last hello, hope it's worth it. I'm the first to say that I'm not perfect, and you're the first to say you want the best thing. But now I know a perfect way to let you go. Give my last hello, hope it's worth it. Say yeah, yeah. Hope it's worth it. Here's your perfect.